Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita memulai pembelajaran dengan tema 3 benda di sekitarku, subtema 1 aneka benda di sekitarku, pembelajaran 1 dan 2. Alhamdulillah pada hari ini perdana kita akan melakukan pembelajaran setelah melewati penilaian tengah semester. Dan sebelum kita lanjut pada pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Anakku sekalian, sebelum kita masuk pada inti pembelajaran, pada sebelumnya kita harus mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Di sini ada bahasa Indonesia. Yang pertama KD 3.1. Kalian dapat menuliskan pengelompokan benda-benda di sekitar kita. Yang kedua, matematika KD 3.7, kalian dapat mengukur panjang benda dengan satuan baku. Yang ketiga, SBDP KD 3.2, kalian dapat mengidentifikasi alat musik ritmis beserta bunyinya. Dan yang terakhir, PPKN KD 3.1, kalian dapat menjelaskan arti penting melakukan musyawarah. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita masuk pada pembelajaran tematik bahasa Indonesia. Menemukan informasi dari benda-benda di sekitaran. Sini ada di teks di slide ini ada beberapa benda yang familiar yang kita temukan di sekitar kita. Ada lemari, ada kursi, ada buku, ada ban motor. Ini adalah contoh benda yang ada di sekitar kita. Nah, untuk menemukan informasi yang kita butuhkan melalui teks dengan cara membaca teks dengan cermat. Setelah membaca, maka kita akan lebih mudah menjawab pertanyaan yang muncul berkaitan dengan teks bacaan. Nah, tugas kita adalah membaca teks yang ada pada halaman 3 untuk menjawab soal yang ada pada halaman 4. Bupena nomor 4 ABC. Jadi yang dikerjakan di halaman 4 hanya nomor 4 A, B, dan C. Lanjut pada pembahasan alat ukur panjang dan baku. Nah, pada pembelajaran yang lalu kita telah mempelajari alat ukur panjang yang tidak baku. Nah, biasanya contohnya kemarin kita ditugaskan untuk mengukur panjang meja menggunakan alat ukur yang tidak baku, misalnya pensil, menggunakan tangan sebagai alat ukurnya. Itu adalah contoh alat ukur yang tidak baku. Nah, pada kesempatan kali ini kita telah mempelajari alat ukur panjang yang baku. Alat ukur digunakan untuk mengukur satuan baku agar tidak terjadi kesalahan pengukuran. Alat ukur baku juga bermacam-macam jenis dan kegunaannya. Contohnya penggaris untuk mengukur benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Ada juga meteran roll yang biasanya digunakan untuk mengukur luas dan lebar ruangan. Ini biasanya digunakan untuk pekerjaan pertukangan. Nah, setelah memahami jenis-jenis dan contoh alat ukur dan satuan baku, kerjakanlah tugas pada halaman 6 nomor 2. Anak-anakku sekalian, kita masuk pada pembahasan tematik SBDP, alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Secara umum,
Alat musik ritmis merupakan jenis instrumen dalam seni musik yang digunakan hanya untuk mengiringi irama dalam sebuah lagu serta digunakan untuk mengatur tempo. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan karena alat musik ritmis hanya mampu membunyikan satu atau beberapa nada saja, sehingga tidak mampu mengeluarkan bunyi nada tertentu seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ini alat musik ritmis pengertiannya. Nah, sedangkan jenis alat musik ritmis dapat digunakan menjadi dua, yaitu modern dan tradisional. Cara dimainkannya juga dapat dipukul atau digoyangkan. Nah, contoh alat musik ritmis yang dipukul ada drum, ada tifa, ada gendang. Sedangkan yang digoyangkan ada kecrek dan ada kecrek dan marakas. Nah, alat musik ritmis juga dapat dihasilkan dari bunyi anggota tubuh seperti bertepuk tangan, bersiul, dan menghentakkan kaki sehingga menghasilkan bunyi yang dapat mengiringi irama musik. Anak-anakku sekalian, kita lanjut pada pembahasan tematik PPKN, pengertian musyawarah. Musyawarah adalah melakukan pembahasan bersama untuk mendapat keputusan bersama. Musyawarah ini adalah perwujudan pengamalan sila keempat Pancasila. Ini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Apabila musyawarah tidak membuahkan hasil keputusan bersama, maka dapat kita lakukan voting atau pengambilan suara terbanyak. Biasanya kita melaksanakan musyawarah di sekolah, contohnya dalam pengambilan suara terbanyak untuk melaksanakan atau menentukan siapa yang akan menjadi ketua kelas dan wakil ketua kelas. Itu adalah contoh dari musyawarah yang diadakan di lingkungan sekolah. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita telah berada di penghujung pembelajaran tema 3 subtema 1 pembelajaran 1 dan 2 pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan di hari ini menjadi ladang pahala bagi kita semua. Dan Ustaz akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.